Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Semarang dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang pajak penghasilan badan ya. Nanti kita akan baca bersama-sama yaitu tentang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan sebagai pajak langsung yaitu adalah pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu. Ya, yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Sedangkan jika pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dari kedua pengertian di atas dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu yang pertama penanggung jawab pajak atau istilahnya adalah wajib pajak, yaitu orang yang secara khusus atau hukumnya yuridis formalnya harus membayar pajak. Yang kedua, penanggung pajak adalah orang yang membayar pajak atau dalam arti ekonomis. Yang ketiga, pemikul pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Nah, pengertian subjek pajak yang perlu kita perhatikan yaitu pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak meliputi apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah orang pribadi. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga yaitu badan. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau istilahnya BUT atau bentuk usaha tetap. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti atau menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan
yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri atau WPDN, yaitu dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umumnya. Yang ketiga, wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri atau istilahnya WPLN, yaitu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di mana BUT memiliki kewajiban pajak sama dengan WPDN. Yang ketiga, tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifatnya final. Kewajiban pajak subjektif. Ya, kalau pajak subjektif yang perlu kita perhatikan, yang pertama, subjektif dalam negeri, yaitu ada orang pribadi mulai kewajibannya saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia, atau sejak pertama berada di Indonesia. Berakhirnya kewajibannya apabila saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Saat timbulnya warisan yang belum terbagi atau pewaris meninggal. Yang kedua, berakhirnya kewajibannya apabila saat warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Yang ketiga, badan, yaitu saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang B, subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi. Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, badan. Saat badan menjalankan usaha, kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Saat tidak lagi menjalankan usaha, melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang C, bentuk usaha tetap atau BUT. Saat bentuk usaha tetapnya tersebut mulai berada di Indonesia, saat badan usaha tetapnya tersebut tidak lagi berada di Indonesia.
tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, tidak termasuk subjek pajak adalah 1. Badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing atau orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada tempat tinggal sama-sama mereka. Syaratnya yang utama bukan WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan. Yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan negara dengan syarat: yang pertama, Indonesia menjadi anggotanya. Yang kedua, Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak atau objek pajak yang bersifat final dan bukan objek pajak. Ada pertama kali pembahasannya adalah pokok pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yang bersifat final. Di pokok dalam ini nanti kita bahas, yaitu objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yang bersifat final. Pengertian objek pajak yang perlu kita ketahui: yang pertama, objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, diterimanya atau diperolehnya wajib pajak. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Yang kelima, dengan nama atau dalam bentuk apapun. Bagian kategori pasal 4 Undang-Undang PPh. Yang pertama, ada objek pajak yang bersifat final. Ya, ada objek pajak dan bukan objek pajak. Objek pajak dia meliputi pasal 4 ayat 1 yang bersifatnya umum. Kalau objek pajak bersifat final, dia berdasarkan sifat special treatment, ya. Kalau bukan objek pajak, dia dikecualikan dari pengenaan pajak. Kelompok penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis
kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis objek pajak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada pajak penghasilan yang bersifatnya final. Jadi yang pertama, bunga deposito atau tabungan-tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham atau sekuritas lainnya di bursa efek. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintahan. Karakteristik PPh yang bersifat final. 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang non-final dalam penghitungan PPh pada SPD tahunan. Yang kedua, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang di pengenaan PPh-nya bersifatnya final, tidak dapat dikurangkan. Yang ketiga, PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jenis-jenis bukan objek pajak. Bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan para penerima zakatnya berhak atau sumbangan keagamaannya yang bersifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial, pengusaha kecil yang termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang tentunya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaannya. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
Yang kelima, penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk negara atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah ya, kecuali orang yang diberikan bukan wajib pajak. Selanjutnya, jenis-jenis yang bukan penghasilan dari objek pajak penghasilan. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan. Ada asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh oleh perorangan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dengan bentuk modal pada badan usaha yang didirikan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagian perseroan terbatas, yaitu ada BUMN, BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetorkan. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawainya. Yang 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam dana bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota atau perorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan atau perkumpulan dari firma kongsi termasuk pemegang unit dalam kontrak investasi kolektif. Yang ke-11 ada yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usahanya yang didirikan dan dijalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang pertama, merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, yaitu diterimanya diperolehnya negara Indonesia wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal atau non formal ya. Yang B, tidak mempunyai hubungan istimewa sebagai pemilik, komisaris, direksi, pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku atau biaya hidup wajar dengan daerah lokasi tempat belajarnya. Yang 13, sisanya lebih diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan ya, penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi bidangnya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarananya.
Yang ke-14, bantuannya atau satuannya yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur dalam Menteri Keuangan. Nah, sekarang bentuk usaha tetap. Apa saja yang perlu kita ketahui dalam bentuk usaha tetap? Yaitu adalah tentang definisi bentuk usaha tetap, jenis-jenis badan usaha tetap, jenis-jenis pajak penghasilan, jenis-jenis biayanya, dan akan lebih lanjut tentang pajak internasional. Suatu bentuk yang tetap mengandung pengertian yaitu suatu tempat usaha, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah, gedung, termasuk juga mesin ya, peralatan yang bersifat permanen dan tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang bertempat tinggal badannya didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Badan usaha tetapnya yang pertama, tempat kedudukannya, manajemennya, cabang perusahaannya, kantor perwakilan, gedung kantornya, pabriknya, bengkel, gudang, ruang untuk promosi atau penjualan, pertambangan atau pengalian sumber alam, wilayah kerja ya pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, proses proyek proyeksi ya, instalasi atau proyek perakitan. Selanjutnya, pemberian jasa dalam bentuk apapun pegawai atau orang lainnya hanya dilakukan dalam 60 hari atau jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan tidaknya selaku agen kedudukan tidak bebas. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak diberikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia ya, yang menerima premi asuransi atau yang menanggung risiko di Indonesia. Selanjutnya, komputer agen elektronik atau peralatan yang otomatis yang bisa dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik. Biaya fiskal atau bukan biaya fiskal. Ada biaya fiskal, ada biaya bukan fiskal ya. Nah, kalau biaya-biaya dapat dikurangkan, yang pertama, penghasilan kena pajak dalam negeri atau BUT dihitung berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan atau menagih atau memelihara penghasilannya. Yang pertama, biaya-biaya berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penghasilan merupakan objek pajak, dengan demikian di biaya-biayanya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Terus yang kedua, termasuk biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya pembelian bahan. Ada biaya perikanan, ada pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta yang berwujud. Itu jangka waktunya adalah 1 tahun dari pemeliharaan penghasilan objek pajak. Yang keempat, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Yang kelima, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilannya. Yang keenam, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Biaya-biaya yang dikurangkan, yang pertama perlu kita perhatikan adalah biaya penelitian atau pengembangan perusahaan. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang dan pelatihan yang berhubungan langsung untuk usaha kegiatan. Yang ke-B, dilakukan batas waktu atau jumlah wajar yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang C, pendidikan atau pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja. Yang 8, piutang yang nyata-nyata dan tidak dapat ditagih dengan syarat pada tahun dari Undang Nomor 22 Tahun Pajak 2010 telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, telah diserahkan perkara penagihan penghasilan negeri atau badan urusan piutang. Yang C, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutangnya yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajaknya, dilampirkan dengan SPT-nya. Pengeluaran untuk pajak daerah retribusi berdasarkannya yaitu yang pertama, memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97. Yang B, berkaitan dengan biaya 3M. Yang C, bukan untuk sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Yang 10, biaya sumbangan. Ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam, dalam penelitian dan pengembangan, dana fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, biaya pembangunan atau infrastruktur sosial. Yang 11, kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu, misalnya maksimal adalah 5 tahun. Penggantian atau imbalannya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, yaitu pemberian atau penyediaan makanan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, pemberian natura atau kenikmatan merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan karena sifat pekerjaannya itu tidak mengharuskannya. F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. G, harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan dalam warisan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Artinya adalah kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang telah diterima oleh badan amin zakat atau lembaga amin zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ada pajak penghasilan, ada biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggotanya, persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi yang berupa bunga, denda atau dikenaikan, serta sanksi pidana yang berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ada biaya yang dapat dikurangkan, yaitu pembagian laba,
ada biaya dikebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, ada pembentukan atau penumpukan dana cadangan seperti dana cadangan piutang, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan untuk penjaminan lembaga simpanan, cadangan untuk biaya reklamasi, biaya cadangan penanaman, cadangan biaya penutupan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ada pajak penghasilan atau PPN masukan yang diperoleh berdasarkan BKP atau JKP yang tidak dapat dikreditkan, yaitu ada faktur pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. PPh ditanggung atau pemberi kerja kecuali PPh pasal 26. Penyusutan dalam amortasi ya. Kita langsung ke intinya saja, yaitu tentang penyusutan amortisasi ya. Terus metode penyusutan atau amortasinya dibolehkan berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2008, yaitu tentang metode garis lurus, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian sama besar. Ada metode saldo menurun, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan dengan nilai sisa buku. Ya, selanjutnya waktu penyusutan yang dimulai, yaitu penyusutan aktiva dimulai pada akhir yang dilakukan pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan pada bulan yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan pada bulan harta tersebut. Revaluasi penilaian kembali, yaitu dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali, yaitu dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali. Sejak bulan dilakukan penilaian kembali, aktiva tetap, yaitu dasar penyusutan fiskal, masa manfaat fiskal, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukan penilaian. Yang selanjutnya adalah untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukan penilaian, yaitu dasar penyusutan fiskal, aktiva tetap berdasarkan adalah penyusutan fiskal pada awal tahun yang bersangkutan. Sisa masa manfaatnya adalah aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal awal tahun yang bersangkutan. Ya, dan perhitungan penyusutannya dihitung secara pro rata ya, sesuai dengan banyaknya bulan dan bagian tahun pajak tersebut. Baik, demikian dari materi saya tentang pengenalan pajak penghasilan badan
Apabila nanti ada pertanyaan bisa tanya jawab ya, tanya jawab tentang pajak penghasilan badan. Baik, saya akhiri pekuliahan hari ini tentang mata kuliah akuntansi perpajakan ya, dalam pokok pembahasan yaitu pajak penghasilan badan. Apabila nanti ada pertanyaan, kita bisa tanya lewat grup dan bisa chat pribadi ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa dan mahasiswi diberi kesehatan dan berpanjang sehingga kita bertemu lagi dalam mata kuliah minggu depan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.